Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Bitor, Bitor, pembohong, tukang bohong, ngarang cerita aja. Nggak ikut jadi saksi sejarah, ngomongnya katanya doang, bikin cerita, pinter betul orang. Kasian tuh PDIP, repot jadinya, lagi repot sama Pak Hasto, sekarang ada lagi si Betor, sampai bilang bahwasannya ijazah kadernya banyak yang dicetak di Pramuka lah, ijazah Pak Jokowi pun begitu. Tapi bukan fakta yang sebenarnya, hanya cerita katanya-katanya. Yang terbaru nih dari Bapak Prasetyo Edy, ya tim pemenangan Pak Jokowi pada saat Pilgub 2012 di Jakarta, buka suara akhirnya terkuak dan beliau mengungkapkan bahwasanya Bitor itu bukan siapa-siapa. Mari kita simak saja videonya bersama. Ini jelas banget fakta sejarah. Nah, let's go. Ya. Nama jenengan disebut oleh Nah, Bambang Bitor Suryadi. Dikatakan bahwa ijazah itu dibuat oleh tim Solo, disebutkan nama-nama ini, kemudian diserahkan ke Mas Pras yang waktu itu di tim pemenangannya Jokowi, waktu mendaftar jadi gubernur tuh. DKI Jakarta bersama Ahok. Pertanyaan saya sekarang, apakah benar ijazah asli itu diserahkan kepada Mas Pras? Jadi saya harus meluruskan karena saya adalah salah satu pelaku sejarah. Pelaku sejarah, jelas. Yes. Saya terima kasih dikasih kesempatan oleh Mas Rudi untuk menjelaskan dan meluruskan apa yang dikatakan oleh Bung Bitor, teman saya, sahabat saya. Saya agak bingung apa yang dikatakan Pak Bitor nih, Bung Bitor nih, teman saya akan meluruskan. Takutnya Bung Bitor juga salah informasi. Katanya dia juga katanya ya, katanya dia bukan pelaku sejarah kan? Bukan, dan di dalam bukan pelaku sejarah. Bitor tuh cuma kata-katanya doang. Coba itu. Tim pemenangan itu nggak ada namanya Bitor juga. Bukan, dan di dalam tim pemenangan itu nggak ada namanya Bitor juga. Nggak ada namanya Bitor. Gitu. Dan saya tidak pernah ketemu dengan Bitor juga. Nah, tuh. Dan saya pernah menelpon Bitor, bos, informasi lu dari mana yang benar, yang mendaftarkan itu nggak ada yang namanya Denny Iskandar, tidak ada yang namanya Indra Kramadipa, tidak ada yang namanya Widodo, yang ada saya nyebut Pras, terus Marihot Napitupulu sebagai kepala sekretariat tim pemenangan, yang punya anak buah namanya Denny Iskandar, terus Isnaini dari Solo dan Syarif itu. Loh kok bisa dia membuat narasi yang seperti itu? Apakah ini ada apa dengan Bitor, dengan PDI Perjuangan? Itu yang pertanyaan saya, yang akhirnya saya mau hadir ke tempat Mas Rudi di podcast. Waktu di Solo, jadi wali kota 2 kali, itu kan dipakai. Iya. Jadi kan nggak nyambung. Nggak nyambung, Pak. Makanya saya mau bertanya kepada Mas Bitor ini ada apa? Gitu. Kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, nggak ada hujan, geluduk tiba-tiba nongol nih berita ini, gitu. Keluarlah berita ini. Nah, ini yang saya kalau melihat ini nggak ada sikap PDI, kita kan semua diem, Pak. Kok tiba-tiba meletup nih namanya Bitor Suryadi ini. Nah, mending kalau meletupnya betul nggak apa-apa. Ini meletupnya ada orang yang nggak ngerti masalah, ya, dibawa-bawa ke situ. Nah, tuh dia tuh. Kan Mas Pras bisa meyakinkan kita semua bahwa pada waktu itu tahun 2012 itu Bitor tidak terlibat sama sekali. Dia tidak di tim aja nggak ada. Di tim aja namanya pun nggak ada. Jadi artinya apa yang dinarasikan Mas Bitor ini hanya berdasarkan katanya. Itu yang bahaya. Katanya ini kan bisa bengkok, bisa lurus, Pak. Makanya sekarang hari ini saya luruskan bahwasanya katanya itu nggak betul. Oh, jelas. Itu ngasih satu informasi kepada masyarakat itu salah. Adapun sekarang saya PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi sudah berbeda pemikiran, berbeda apa istilahnya pilihan, tapi kan juga nggak boleh zolim gitu, Pak. Oh, jelas tuh.
cerdas. Nah, ini baru politisi yang cerdas. Walaupun berbeda pandangan politik ya sudah berbeda, tapi nggak boleh jolim. Kebenaran ya kebenaran diungkap. Nah, itu sebenarnya catatan yang penting ya. Catatan yang penting untuk para politisi dan itu sangat bijak itu Pak Pastio Edi ini menjelaskan. Kagak ada tuh yang namanya Vitor di tim pemenangan juga ada dan seterusnya juga kagak ada. Tahu-tahu nih orang nongol aja, ngongol ngatain ijazah Pak Jokowi lah, katanya. Itulah, itulah ya. Makanya kita itu kudu hati-hati ya. Kudu hati-hati sama berita-berita yang ada nih ya. Cerdas-cerdas lah. Sekarang ini pun banyak ya. Profesor, doktor, peneliti yang katanya ngakunya pintar-pintar lah. Tapi gara-gara ini ijazah, ngaco semua. Otaknya geser semua. Seharusnya yang mudah. Kalau kita kan ya jadi orang biasa ya. Kalau udah yang buat itu made in nih, made in UGM ya udah bilang tuh. Produksi ya udah bilang, udah asli. Pak Jokowi udah bilang asli. Nah, udah cukup sampai di situ percaya. Nggak perlu kita maksa-maksa minta lihat ijazah Pak Jokowi asli atau kagak. Kan udah diverifikasi dari beliau juga dari pilkada di Solo, pilgub sampai presiden. Nah itu mereka tetap aja kagak percaya. Mereka lebih percaya sama si Roy, si Rismon, Tipa. Aduh, rusak nih negara. Orang-orang intelektual ketutup karena kebencian. Jadi ngaco semua pikirannya. Aduh, bagaimana kita masyarakat yang ngedengar ya? Pengennya kita tuh ngelihat dari intelektual itu pikirannya yang cerdas, yang sehat, yang bikin kita tuh hidup nih di Indonesia aman, tentram. Jadi lebih pintar kita dengerin mereka. Ini malah kita dijerumusin sama berita-berita yang ya Allah sebenarnya sih ya. Udah mudah banget, gampang bener gitu. Emang kudu hati-hati nih kita nih. Hati-hati. Ya itulah bahayanya benci ya. Kecewa, marah, kesel, iri, dengki. Tuh, setan semua itu isinya. Kalau udah diselimutin itu udah hati, udah jiwa, udah repot nih. Yang pintar jadi dablek. Ya, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.